Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar dari Semeru, perkenalkan saya Pepen Nazarudin, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Saya lama dengan Bu Vivi baru ketemu lagi di webinar ini. Langsung saja kami ingin menyampaikan terkait dengan kegiatan yang pada saat ini dilakukan Kementerian Sosial menyangkut dengan kebijakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdapat COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dari stimulus Bapak Presiden meluncurkan sebesar 405 triliun ini, maka 110-nya adalah untuk jaring pengaman sosial dan sebagiannya dilaksanakan melalui Kementerian Sosial. Ada beberapa kegiatan yang selama ini dilakukan, baik kita menyebutnya sebagai istilahnya reguler, ataupun beberapa program yang memang kita persiapan untuk antisipasi karena adanya epidemi COVID-19 ini. Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa program di Kementerian Sosial yang reguler adalah program sembako yang pada saat ini kita melakukan perluasan dari program sembako ini, atau kita mengenalnya dulu program bantuan pangan non tunai BPNT. Pak Menteri menyebutnya sekarang sudah program sembako saja, gitu kan, seperti itu. Nah, program sembako ini yang semula 15,2 juta jiwa, kemudian kita tambah digenapkan menjadi 20 juta KPM penerima dari bansos sembako ini. Demikian juga indeks penerimaan sembako dinaikkan yang semula 150 menjadi 200.000 atau naik 50, terhitung dari mulai April sampai Desember. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan program peningkatan percepatan penyaluran bansos PKH. Ini pun sebagaimana tadi disampaikan Bu Atia bahwa program ini mengalami perluasan pengembangan yang semula targetnya adalah 92, juta KPM, kemudian menjadi 10 juta KPM. Dan pada saat ini pengembangannya adalah dilakukan percepatan penyaluran. Jadi sebagaimana biasa kita lakukan, dalam 1 tahun itu ada 4 tahapan, ya, berdasarkan triwulan, dan pada saat ini kebijakannya adalah mempercepat pembayaran tahap kedua. Jadi bulan April, Mei, Juni sudah dibayarkan, sehingga masyarakat kita penerima KPM pada saat ini sebenarnya sudah menerima 2 tahapan. Sudah menerima bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, seperti itu. Kemudian nanti juga akan ada penambahan pembayaran per bulan. Dia dimulainya bulan April. Jadi pada bulan April, Mei, Juni, KPM ada yang mendapatkan 2 kali. Seperti itu. Nah, itulah beberapa perluasan dari pengembangan PKH dalam rangka COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga adalah penugasan khusus Presiden untuk program bansos di Jabodetabek, ya. Itu tentunya sebagai antisipasi kita menghadapi epidemi COVID-19 ini, terutama di daerah yang menjadi epicentrum dari epidemi ini, yaitu di sekitar Jabodetabek. Itu akan ada program sembako yang nanti di belakang akan kami sampaikan untuk seluruh masyarakat untuk daerah wilayah Jabodetabek, seperti itu. Kemudian bantuan khusus untuk DKI Jakarta berupa 200.000 paket sembako. Nomor 4, ini adalah paket dari APBN yang ada. Jadi di luar dari bansos yang diluncurkan Bapak Presiden. Dari APBN-nya Kementerian Sosial, kita juga menyampaikan sembako, ini dikoreksi bukan 200, tapi 300.000 paket sembako. Kemudian program reguler kita adalah santunan kematian. Sebagaimana santunan kematian korban bencana alam maupun sosial, kita ada santunan kematian yang tentunya santunan kematian ini berdasarkan usulan atau permintaan dari daerah dengan beberapa catatan ketahanan medis, misalnya kematiannya karena COVID-19, seperti itu. Kemudian untuk lembaga kesejahteraan sosial, kita juga sudah menyampaikan berbagai paket sembako karena mengingat pada situasi PSBB ini para pelayan panti di lembaga kesehatan sosial juga perlu kita bantu, dan kita sudah sampaikan paket sembako. Kemudian bantuan penguatan usaha 10.000 KPM ini adalah
bantuan yang sifatnya pengembangan kewirausahaan bagi mereka-mereka PKH yang telah mengalami graduasi seperti itu. Kemudian juga di nomor 5 kita menyiapkan CBP. Ini sebagaimana reguler menghadapi berbagai bencana, maka bupati atau wali kota bisa mencairkan cadangan beras pemerintah 100 ton, kemudian untuk di provinsi 200 ton, dan kalau di lebih dari 200 itu melalui izin rekomendasi dari Menteri Sosial. Jadi menghadapi COVID-19 ini dipersilakan bagi pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan semacam dapur umum atau apapun yang sifatnya memanfaatkan dari CBP yang ada. Kemudian juga kita mengarahkan pilar-pilar sosial. Sebagaimana kita ketahui di Kementerian Sosial kita punya penyuluh sosial, kemudian tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, punya Karang Taruna, kerja sosial masyarakat, pendamping PKH dan sebagainya, serta yang utama adalah Taruna Siaga Bencana yang sejak awal di beberapa daerah kabupaten, kota sudah terjun melaksanakan berbagai upaya untuk penanganan epidemi COVID-19 ini. Kemudian juga kita memberikan berbagai bantuan, dukungan bantuan darurat bencana seperti berbagai alat pelindung diri, APD, masker, baju medis, kemudian sarung tangan, hand sanitizer, dan sebagainya seperti itu. Serta terakhir adalah menyiapkan balai rehabilitasi sosial untuk karantina sementara, sebagaimana dilakukan oleh instansi-instansi lain, menyiapkan berbagai balai untuk rehabilitasi sosial untuk karantina. Selanjutnya kami ingin menyampaikan terkait dengan ilustrasi dari program Keluarga Harapan yang tadi saya sampaikan di awal terkait perkembangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama ini secara reguler kita membayarkan mereka berdasarkan per tahun dalam 4 tahap. Jadi tadi kita bisa lihat ibu hamil mendapatkan per tahun 3 juta, anak usia dini 3 juta, komponen SD, SMP, SMA sebagaimana bisa dilihat, sampai penyandang disabilitas serta lanjut usia. Nah, kalau kita hitung pada keluarga yang mendapatkan bantuan tertinggi adalah mereka yang mendapatkan komponen maksimal 4 komponen. Itu kira-kira 10.800.000 per tahun. Nah, kemudian kalau kita bagi per bulan, maka mereka mendapatkan per bulan 900.000. Kemudian bantuan terendah, misalnya 900.000 ini hanya komponen anak SD saja per tahun, maka kalau per bulan adalah menjadi 75.000. Nah, skema di kanan, skema penyaluran existing, sekarang ini kita sudah sampai kepada pembayaran tahap kedua di bulan April ini. Jadi tahap 1 Januari Maret, tahap 2 April Juni itu sudah kita bayarkan, gitu kan. Nah, atas kebijakan Bapak Presiden untuk pengembangan PKH ini, maka diberikan kembali pencairan PKH dalam 1 bulan, dimulai dari bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Sehingga pada April, Mei, Juni ini ada KPM yang sudah mendapatkan bansos 2 kali. Nah, ini saya pikir sangat bermanfaat buat mereka dalam menambah daya beli dan tentunya untuk berbagai komponen yang menjadi tujuan PKH. Ini penambahannya sekitar 8,3 triliun dan ini sudah sedang dalam tahap akan dilakukan pencairan. Kami mentargetkan paling April minggu kedua sudah bisa kita cairkan yang untuk per bulan ini. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan ini bantuan untuk khusus DKI, ya, yang khusus DKI dan Jabodetabek yang menjadi epicentrum dari COVID-19 ini. Kami memberikan, Bapak Presiden menyampaikan program bansos selama 3 bulan untuk per KK 600.000. Total bansosnya 2,34 triliun. Nanti pengirimannya adalah menggunakan berbagai stok dan developer yang akan dikirimkan selama 6 kali dalam 3 bulan. Jadi 1 bulan 2 kali. Kita perkirakan 20 April nanti kita sudah bisa terlaksana, tanggal 4, tanggal 18, tanggal 1, tanggal 15 sampai 29. Jadi ini sifatnya berbentuk sembako, di mana data-datanya kami peroleh dari Dinas Sosial Jabodetabek. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan wilayah
Bodetabek. Oh ya, perlu kami sampaikan, pada awalnya bantuan sembako ini adalah dikhususkan untuk DKI, di mana DKI punya 3,5 jiwa yang harus diberikan bantuan, dan telah dilaksanakan berbagai program dari DKI itu 1,1. Sisanya 2,6 itulah yang diserahkan kepada pemerintah pusat, dan kemudian kita konversikan menjadi keluarga. Kemudian kebijakan dari Bapak Presiden, tidak hanya DKI, kita merambah juga ke Bodetabek. Oleh karena itu kita lakukan untuk Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi ini kita hitung dalam keluarga 576.000 keluarga yang akan mendapatkan besaran bansos sama dengan DKI 600.000 per bulan, seperti itu, dan akan berbentuk sembako. Nah, tentunya di luar itu adalah program BLT untuk keluarga di DTKS non penerima bansos. Kita menyebutnya Bu Pipi bukan BLT sekarang, ini jadi bansos tunai saja, biar tidak mengulang BLT dulu gitu kan. Ini agak berbeda, mohon maaf ini masih BLT. Pak Menteri menyampaikan sudah kita sebut saja program bantuan sosial tunai untuk keluarga di luar Jabodetabek. Jadi artinya ini melengkapi program-program yang tadi khusus untuk Jabodetabek, maka di luar Jabodetabek adalah kita memberikan dalam bentuk tunai. Dalam bentuk tunai, dan kita sudah menghitung 9 juta KK, tentunya ini ada di luar data penerima PKH, penerima BPNT, dan penerima kartu prakerja selama 3 bulan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat dari tadi yang juga disampaikan Bu Atia Yuma, bahwa dari DTKS kita dengan adanya program-program ini diharapkan bisa saling melengkapi, bisa secara paripurna menyampaikan beberapa program yang muaranya pada DTKS, mulai dari mereka yang mendapatkan PKH, sembako, PBJKN, dan subsidi listrik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari Kementerian Sosial secara operasional dan testing untuk pelaksanaan COVID-19. Demikian, terima kasih.